Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Sigit dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang denah dan skala. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan skala melalui denah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang denah. Ya. Agar kalian bisa memahami dengan baik, kalian bisa menyimak video ini dengan baik. Jika ada sesuatu yang mengganggu bisa dikesampingkan dulu ya. Oke. Nah, tentunya kalian sering menemukan gambar pada di samping ini. Nah, mungkin kalian sering menemukan ini di balik undangan misalnya undangan pernikahan atau undangan khitan atau kegiatan lainnya yang berhubungan di suatu tempat. Nah, di sini itu ada namanya denah, dan biasanya denah itu ada yang namanya arah mata angin, ada arah utara, arah selatan, arah timur, dan arah barat. Nah, itu adalah untuk menunjukkan arah dari suatu lokasi. Nah, di sini Pak Sigit akan menjelaskan tentang apa sih denah itu. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Bapak ulangi, denah merupakan gambar yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, di sini ada contohnya, ada contoh denahnya. Setiap denah itu pasti ada arah mata anginnya ya. Biasanya arah mata angin utara itu selalu di atas, gambar atas sendiri, kemudian selatan itu pasti ada di bawah. Nah, di denah ini menunjukkan suatu lokasi. Nah, di lokasi itu ada beberapa tempat. Ada sekolah, ada rumah, ada bangunan-bangunan. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita mengunjungi sesuatu, jika tidak ada denah, pasti kita akan kesulitan. Nah, denah itu adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, tujuannya apa sih denah itu? Denah dibuat untuk memudahkan kita menemukan lokasi suatu tempat. Jadi kalau misalnya ada acara, jika tidak ada denahnya, kita nggak tahu tempat itu, kemudian tidak ada denahnya, pasti akan kesulitan. Nah, jika ada denah, kita akan mudahkan untuk di suatu tempat itu. Nah, iya, denah juga biasanya digunakan untuk menggambarkan posisi sebuah ruangan dalam sebuah lokasi tertentu. Misal, denah ruang ujian di sekolah. Gitu. Nah, untuk memahami suatu tempat pada peta, kita harus memahami arah mata angin. Jika kalian tidak memahami arah mata angin, tentunya kalian akan tidak menemukan lokasi itu atau tersesat. Nah, di sini Bapak ada gambarnya. Bisa disimak di sebelah ini. Ingat, atas utara, bawah selatan, ada barat, ada timur, ada barat daya, ada barat laut, ada timur laut, dan ada tenggara. Jadi utara dan timur itu sebesar 90 derajat. Utara dan selatan itu sebesar 180 derajat. Nah, arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah mata angin. Bapak ulangi, arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan satu arah mata angin. Jadi petunjuk ya, ingat, ini adalah petunjuk menentukan satu arah mata angin. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar cara membaca denah sederhana. Denah dapat digunakan untuk membaca atau menemukan letak suatu tempat. Nah, di sini ada gambar denah. Bisa dilihat ya, ada arah mata angin juga.
Nah, ini ada rumah Aditya, itu di depannya rumah Jadi, kemudian di sebelahnya rumah Jadi ada rumah Mita, dan ada nama-nama jalan di situ. Ada Jalan Elang, ada Jalan Raja Wali, Jalan Perkutut, dan lain-lain. Oke. Lanjut, berdasarkan dana di atas dapat ditentukan letak beberapa tempat. Rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya. Bisa dilihat ya. Nah, sebelah utara rumah Mita atau timur pasar. Jadi tujuannya adalah memudahkan kita untuk mengetahui letak suatu tempat. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar denah letak benda. Langkah-langkah menggambar denah letak benda. Yang pertama adalah tentukan dulu salah satu benda sebagai titik acuan. Kita tentukan dulu benda sebagai titik acuannya. Misalnya rumah Adit. Tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Nah, kita gambar juga. Jangan lupa ada arah mata anginnya ya. Ingat, atas itu utara, bawah selatan, barat, dan timur. Kemudian yang terakhir adalah gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Nah, sekarang kita buat gambar-gambarnya dari letak benda itu. Nah, ini ada latihan sedikit. Buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut. Misal, puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Ingat ya, rumah Adit utaranya itu ada puskesmas. Dilihat mata anginnya, arah mata anginnya. Ya, di atasnya ya. Kemudian maksudnya itu di utaranya ya, bukan di atas rumah ya, bukan. Nah, kemudian rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Ulangi, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Benar ya? Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Berarti di sebelah timurnya sekolah ada rumah Adit. Berarti sekolahnya di baratnya rumah Adit ya. Kemudian rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Barat laut ya, barat laut. Ingat, barat laut. Oke. Jadi itu adalah langkah-langkah kita dalam menggambar denah letak bendanya. Jadi ada langkah-langkahnya juga supaya kalian mudah dalam membuat denah. Oke, lanjut. Sekarang belajar menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju lokasi tertentu. Jadi dalam menentukan denah itu juga ada rutenya. Nah, ini ada rute perjalanan dari sekolah ke rumah Adit. Ingat ya, ini ada sekolah, gambar sekolah. Kemudian ke rumah Adit. Ingat ya, ke rumah Adit. Berarti ke barat terus ya. Nah, bisa dilihat ini arahnya. Jadi perjalanannya itu dari sekolah, kemudian ke barat, melewati rumah Dimas, melewati puskesmas, ada perempatan, itu ke utara. Nah, setelah ke utara itu melewati pasar, ada belokan, itu arahnya ke barat. Nah, ke barat, kemudian sebelum pertigaan itulah rumah Adit. Jadi itu ya arahnya ya, berarti ke barat, kemudian ada perempatan, kemudian ke utara. Dari ke utara kemudian belok ke barat. Itu adalah rute perjalanannya. Oke, itu saja dari Pak Sigit. Jika ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa komen langsung di YouTube ini atau komen langsung di WA grup, atau bisa japri langsung ke Pak Sigit. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.